Pak Agus nih, selamat siang. Selamat siang, Pak. Itu saya dengar Pak Agus nih orang tuanya kan punya sertifikat hak milik. Tapi sekarang nih lagi rame perampasan tanah. Saya dengar-dengar juga ada indikasi sedang mengalami proses itu. Gimana ceritanya Pak Agus nih? Kepemilikan Pak Agus nih dulu. Coba silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, jadi ibu saya itu sebagai istrinya adalah pewaris. Yang membuat itu suaminya atas nama Didi Karsidi. Jadi tanah yang digugat oleh Kodam itu berdasarkan Girik 935, SHM-nya 2132, sudah dibuat sejak tahun 2000. Sementara penguasaan tanah itu dari tahun kalau lihat dari ceritanya itu dari 61 dan pembeliannya itu tahun 71. Sementara tiba-tiba Kodam Jaya atau TNI AD Seki Kodam Jaya mendalilkan di tahun 2015 dengan langsung menancapkan pelang TNI di atas kepemilikan kita. Kita berniat baik bertanya lah, 935 itu asalnya dari Kelurahan Duku. Itu sesuai pernyataan Kelurahan Duku, karena dalam suratnya ditulis bahwa C935 itu membayar pajaknya di Kelurahan Duku, IREDA-nya atau IPEDA-nya. Jadi secara teorinya bahwa asal wilayahnya Girik C935 itu berasal dari Kelurahan Duku, dan itu dikuatkan oleh terbentuknya Kelurahan Duku tahun 1966 sesuai dengan Pergub. Nah, berdasarkan Pergub itu jelas bahwa beda wilayah administrasi, beda batas-batasnya juga. Iya. Nah, sedangkan Kodam mendalilkan kepemilikan 1958. Sampai dengan 2015 itu tidak ada kita komunikasi atau hubungan hukum. Tiba-tiba dia mendalilkan bahwa itu di atas 9487, Girik C487. Tapi sebelum sampai Girik C487, sebenarnya Kodam itu karena memang tidak mempunyai data yang benar, dia coba-coba menyatakan dengan Girik C239 milik Seman bin Husein berdasarkan surat yang dikirimkan kepada kami Sri Kurnia, itu nomor B2859 bulan 10 2015 menyatakan bahwa berdasarkan Girik C239 Persil 74A atas nama Seman bin Husein, bahwa tanah Girik C935 itu tumpang tindih dengan kepemilikan C487 yang kita tidak tahu siapa pemilik sebenarnya. Jadi dalilnya Kodam 239 itu ada di atas tanah kita. Tapi ternyata setelah saya cek di lapangan dengan bergerilya, ternyata C239 itu berada di lokasi Jalan Bina Marga. Beda RT, beda RW, beda luas, beda pemilik. Jadi kalau secara teorinya pelang sudah dipasang oleh Kodam di lokasinya Seman, terus dipindahin lagi. Sementara dipasangnya itu sekitar 2010. 2015 dikatakan bahwa tanahnya Didi Karsidi C935 Sri Kurnia itu berada di atas tanah 239. Itu penggelapan data yang saya tahu. Nah, waktu kami dipanggil mediasi di Kodam, saya kasih tahu bahwa terjadi kesalahan data. Sebulan kemudian dirubah datanya dari C239 menjadi C487. Nah, itu berdasarkan data
nomor surat B3216 bulan 11 2015. Jadi dasar hukumnya itu dia Pak langsung pasang pelang. Terus kedua dia membunyikan PPDS, KTP PPDS Bapak itu Cisuge. Terus keputusan penguasaan perang KTP DR 175 1958. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 11 PDTG 2005. Tanggal 15 Juni 2005. Kenapa harus, kalau dia merasa memiliki 1958, kenapa harus lagi pakai putusan ini dikuatkan? Kalau emang benar. Tapi setelah saya cek putusan pengadilan nomor 11 PDTG 2005, ternyata itu berisi sengketa Kodam PS pihak lain, yaitu kuasa dari masyarakat Cisuge yang tanahnya belum diserahkan sampai 2005. Iya. Nah, berdasarkan itu dia bilang putusannya sudah BHT. Dari mana hubungan hukumnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada disebut atas nama ahli waris atau atas nama bapak saya Didi Karsidi. Jadi ini juga penggelapan data juga. Karena waktu saya konfirmasi dia tidak pernah mau membuka data-data yang didalilkan oleh Kodam. Bahkan sampai 2021 sekarang pun itu ditutup-tutupi. Nah, surat perintah kasat bla 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 bla. Surat Pangdam Jaya nomor 239 2014. Dan yang lebih susah lagi, dia memakai putusan 349. Itu putusan pengadilan negeri yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan kami juga. Terus Pak Agus ini kan Pak Agus ini bicara nih panjang udah lebar. Iya. Itu kan punya orang lain, punya Pak Agus ini sendiri yang mana? Kan beda, udah punya sertifikat. Oh, kepemilikan saya sudah jelas berdasarkan GIRIK C935 Oke. SHM 2132. Berarti sertifikat hak milik kan punyanya Pak Agus ini kan, orang tua. Sudah hak milik dan sudah banyak sudah ada pernyataan BPN bahwa Apa? Ya itu apa tuh pernyataan BPN? Isinya bahwa nama pemilik Didi Karsidi daftar hak tanggungan sertifikat ini tidak ditanggungkan. Blokir sertifikat ini tidak terdapat pemblokiran. Sita sertifikat ini tidak terdapat sita. Blokir internal sertifikat ini tidak dapat terdapat pemblokiran internal. Riwayat kasus sertifikat ini tidak terdapat sengketa, konflik dan perkara. Artinya sertifikat ini sudah dipetakan tanggal 18/06/2019. Tuh, artinya kan 2019 pun tanah itu menurut BPN bersih kan? Bersih. Tanahnya milik Pak Didi, almarhum Pak Didi Karsidi kan? Iya, betul. Terus apa lagi yang menguatkan? Yang menguatkan surat pernyataan penguasaan fisik bahwa kita emang dari ibu saya bertanda tangan bahwa dari sejak pembelian ya 1971 walaupun penguasaan fisik itu lebih dari itu sebelumnya itu tidak pernah ada masalah. Tidak ada. Itu dikuatkan. Tidak ada gugatan dari siapapun. Dan itu dikuatkan sama siapa, Lurah? Ini dikuatkan. Jadi pada saat pada saat Kodam mengklaim bahwa tanah GIRIK 935 SHM 2132 di Jalan Raya Hankam nomor RW 01 RW 02 itu di manipulasi datanya berada di bawah, di atas, di bawah GIRIK 239 Seman bin Husein. Nah, saya tanya sama kelurahan, ternyata kelurahan dari Kelurahan Ceger itu menyatakan bahwa C239 itu berada di Jalan Bina Marga. Berbeda lokasi objeknya atau peta bidang tanahnya.
Nah, berdasarkan itu jelas beda objek lokasi tanahnya, Oke. beda giriknya, beda luasnya, Beda pemiliknya. ya, beda historisnya. Oke. Nah, berdasarkan Di situ Pak Agus ini keluarganya bayar pajak juga ya? Itu apa? nah ini Sertifikat milik ya? BPN sertifikat. Oke, sertifikatnya. Ya. Oke. Sertifikatnya tahun 2000. 2000 ya? Ya, Oke, terus? ini saya pengecekan. Oh, itu ya pengecekan. Iya, pengecekan Dari BPN juga ya? sertifikat, iya BPN. Terus? Saya waktu itu pengecekan 2 kali. Oke, cek juga Iya. ya? Ya. Bahkan saya meminta untuk diadakan blokir karena ada situasi yang tidak nyaman. Iya. Itu apa itu? Blokir. Oh, diblokir ya? Ya, sama Yang ngeblokir itu memang harus yang blokir punya ya? permohonan Pemilik kan, pemilik. Iya. Berarti dengan diblokir itu BPN mengakui bahwa Pak Didi Kasidi pemiliknya kan? Iya. Itu apa tuh? Ini surat keterangan pendaftaran tanah. Oke. Terus ini itu apa? keterangan asal muasal penerbitan sertifikat hak milik 2132 Ceger. Oke. Ya. Terus ini adalah data dari kantor pajak Ya. menerangkan informasi peta SIK-nya ya berdasarkan internet, Ya. berdasarkan udara. Itu ditulis punyanya Pak Didi Kasidi memang. Ya, disebut sesuai objek pajak Heeh. ya. Terus bahwa kita pembayar pajak yang aktif Oke. sampai tahun 2019 pernyataan Oke. itu. Itu. Nah, ini yang tadi saya bilang pernyataan Kelurahan Ceger Ya. bahwa lokasi 2132 itu di Jalan Raya Hankam, Oke, beda ya. RT 0102 RW 02. Iya. Sementara 239 Girik 2939 itu berada di Jalan Bina Marga yang berbeda puluhan kilometer. Berapa puluh kilometer bedanya tuh? 10 ada nggak? Lebih. Lebih ya? Iya. Berarti jauh banget bedanya ya? Ya, Oke. harus naik angkot. Oke. Oke. Terus? Ya. Nah, kalau menurut saya kepemilikan saya ini sudah sah dan benar berdasarkan lokasi yang benar, Oke, dan itu diakui oleh BPN kan? diakui oleh BPN. Dengan surat resmi kan? Iya. Oke, saya sekarang mau tanya nih, Pak Tarman. Iya Pak. Ini kalau ada kayak begini yang jelas dikeluarin BPN begini, tapi kok seperti yang diduga oleh banyak pihak, pengadilan bisa beda lagi keputusannya. Kalau lihat kasus ini, menurut Pak Tarman gimana ceritanya? Yang Pak Tarman tahu aja dulu, supaya jadi pelajaran buat banyak orang. Kalau saya kan belajar di FKMTI Pak. Oke. Jadi di FKMTI itu diminta untuk menguatkan data masing-masing, Iya. bukan datanya orang Iya. atau mencari kesalahan orang. Iya. Kalau saya lihat dari kasus di pengadilannya ini, Mhm. kesalahannya saya bisa tebak ada 2 nih. Mhm. Pihak BPN pertama tidak hadir. Mhm. Masa iya dia sebagai pemilik sertifikat, Mhm. BPN-nya dikeluarkan sertifikat dikeluarkan BPN gitu. Mhm. Ketika sidang BPN-nya tidak hadir. Coba kita coba tanya. BPN-nya datang nggak Pak Agus nih pada saat sidang? Setiap sidang kita tidak pernah menyaksikan kehadiran BPN. aparat BPN. Tapi diundang gitu memang sama sidang. Dari awal diundang dan ada dalam gugatan. Oh, berarti ada dalam gugatan, ada dalam undangan, tapi tidak hadir ya? Ya, Oke, begitu. berarti ini mudah-mudahan video ini nanti nyampe ke Pak Sofyan Jalil, dan ini untuk memperlihatkan kepada beliau bahwa di bawah tuh masih ada terjadi seperti ini ya. Iya. Kan belum tentu juga beliau tahu kan. Oke, Iya. lanjut Pak Tarman. Berarti BPN nggak pernah hadir dalam sidang. Nggak pernah hadir. Oke. Jadi ironis ketika kita teriak-teriak sertifikat Mhm. untuk membela pemilik-pemilik tanah yang benar gitu, yang mau dirampas. Mhm. Ini kok pihak BPN-nya nggak hadir. Oke. Sayang sekali Pak. Iya, iya, iya. Nah, kemudian beliau ini data segini lengkap, dia lupa Pak kayaknya nih. Ini dia ini harusnya menguatkan data sendiri aja dulu.
minta misalnya dia punya sertifikat dasarnya giriknya dia nomor 9 berapa tadi? 35. Ya, 35. Oke. Kuatkan saja dari pihak kelurahan bahwa ini benar sertifikat ini dasarnya girik ini kan gitu. Tidak usah bilang oh ada gugatan girik yang nomor lain katanya salah di tempat yang lain. Bukan hak beliau untuk Karena masyarakat ya, itu harusnya kan iya, kelurahan. dia bukan pemerintah kan, Iya, bukan iya, pihak iya. kelurahan juga. Iya, iya. Nah kemudian di pengadilan ini saya bingung juga kenapa tidak dihadirkan pihak lurahnya. Oh. Karena yang diributkan girik loh Pak. Iya benar. Lurah harus hadir dua-duanya dari pihak kelurahan itu dua orang itu pihak pengadilan harus punya inisiatif. Menghadirkan lurah ya. Panggil lurahnya dari dua kelurahan yang berbeda itu. Oke, coba kita tanya Pak Agus nih, kelurahannya diundang nggak waktu sidang sama pengadilan? Tidak sama sekali. Oh, padahal kan tadi bicaranya girik kalau menurut Pak Tarman kan. Iya. Ini sih pelajaran bersama. Iya. Kita kan bukan pengen nyalahin siapa-siapa, tapi menjadikan ini sebagai sebuah sejarah kan. Iya, untuk kedepannya. betul. Jadi Bapak waktu di dalam sidang itu lurahnya sama sekali nggak diundang Tidak. ya? Dan kalau BPN diundang tapi nggak datang, kalau kelurahan nggak diundang. Tidak, ya? tidak di. Oke, lanjut Pak Tarman gimana? Nah makanya saya menduga Pak, memang kita butuh pengadilan agraria nih kalau begini. Karena kok ya hakim itu harusnya ya sangat sayang ya. Saya nggak bilang saya bukan SH, Iya. tapi menurut hemat saya hakim seharusnya jeli sih. Hmm. Ini kan permasalahan tanah ini dasar yang diributkan adalah dasar. Iya, betul. Dari sertifikat saja dari pihak pemerintah tidak hadir. Kemudian dari pihak kelurahan pun dia punya data segini banyak, tidak ada yang membela satupun. Oke. Jadi rakyat kecil yang kayak begini ini harus lari kemana? Oke, Pak Agus nih, ini sebenarnya di wilayah mana sih? DKI ya? Wilayah DKI Jakarta, Jakarta Timur ya? Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ceger. Oh, berarti lurahnya itu Pak Anies ya? Artinya anak buahnya Lurah, Pak Anies iya. kan? Berarti kan ini di Jakarta. Iya. Ya, artinya kan kasus ini mudah-mudahan Pak Anies Baswedan juga bisa lihat kan ini ada contoh sertifikat hak milik Harus. yang sedang diganggu lah, bisa beda persepsi Iya. atau apa. Tapi kan Pak Agus ini punya sertifikat hak milik kan? Iya. Dan betul. ini berartinya dengan Pak Anies gini mudah-mudahan kalau Pak Agus ini nanti suatu hari datang ke kelurahannya seperti Pak Tarman bilang udah ada perintah kalau lurah ditanya oleh warga semoga memberikan keterangan yang sebenarnya kan itu kan. Iya. Sulit nggak sekarang kalau ditanya lurah gitu dia ngasih surat keterangan gitu? Sangat sulit. Oh. Oke Pak Tarman, dengan melihat seperti ini apa menurut Pak Tarman ini? Ini kan tanah ribut antara instansi Iya. Kodam Jaya ya, Iya. dengan orang yang pemilik sertifikat Pak Hak milik. milik. Iya. Iya. Seharusnya hemat saya ya BPN harus membela SHM-nya yang dikeluarkannya. Kalau memang dikeluarkan punya dasar ya dibela dong. Masa di pengadilan nggak hadir. Iya. Kemudian buat Kodam tanah 2000 meter Pak di tengah kota pada penduduk. Saya dengar juga jadi jalur hijau ya. Iya. Buat apa sih? Kan NKRI tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Ya 2000 meter di tengah kota, mereka buat cari makan, memang usaha di situ, tinggal di situ sudah sejak tahun berapa? 60 ya? Iya, kalau penguasaan dari 1961. Betul, 60. 1961 lagi Iya, Pak. iya. 61 ya sudah lah. Kenapa nggak dibiarkan aja satu gelintir masyarakat yang cari penghidupan layak di situ gitu. Udah apalagi udah punya sertifikat hak milik. Udah punya sertifikat secara legal. Bapaknya juga tentara dulu. Iya, bapaknya juga pahlawan, tentara juga. Anak buahnya Ria Mizat. Anak buahnya Ria Mijat ya Iya. bapaknya. Iya. Itu pensiun. Negara mau ngapain ngambil tanah di situ 2000 meter Pak, Oke. buat parkir tank, kan ya mungkin Pak. Iya, iya. Terus iya. ya saya sih nggak ikut campur ya karena Kodam, terserah mereka. Tapi menurut hemat saya ya sangat sayang sekali pemerintah nggak hadir di sini. Oke. Jadi lebih bagus tadi mulai dari kelurahan, kecamatan juga karena memang kuat ya. Iya. Kemudian juga BPN itu kalau pengadilan hadir kan gitu ya. Iya. Harusnya. Terus kemudian juga karena tanahnya Pak Agus ini kan sertifikat hak milik kan. Iya. Nah ini juga dilindungi kan. Nah mudah-mudahan semua ini sampai ke Pak Anies, Pak Sofyan Jalil,
juga ke Pak Andika Perkasa kan Iya. Pak Kasad ini juga kemarin saya lihat ada yang disabilitas saja diajak makan sama beliau kan. Saya sudah masukin surat Pak ke Kasat. Udah ya? Sudah. Nah, pasti kan beliau harusnya kalau lihat begini juga manggil lah Iya. ke Pak Agus nih gitu, keluarga kan, supaya dialog begini kan bisa lebih jelas persoalannya. Kemudian juga semoga ini juga nyampe ke Pak Mahfud, nyampe ke Presiden supaya selesai lah kasusnya. Gitu kira-kira ya. Ya, Oke. mungkin banyak pendukung yang data yang belum disampaikan sih. Oke, saya kira apalagi datanya? Ya, kalau kepemilikan saya sudah berjuang ke semua instansi negara, Heeh. sampai ke KSP, sampai ke BPN juga udah kan? BPN, semua. BPN November 2019 ya. Ya, Badan Agraria, ke semua instansi yang di bawah pemerintahan Jokowi. Saya sudah meminta Jokowi melalui saat di hari raya ulang tahun Bogor. Di Bogor itu saya pernah ke sana. Cuman ya nggak tahu bagaimana, mungkin beliau sibuk. Flash disk saya tidak dilihat, malah dikasih yang kepada asistennya dari Ibu Jokowi. Iya. Dan saya banyak melihat kejanggalan atas kepemilikan Kodam, karena emang buktinya kuat sekali. Kodam itu kan benteng Pancasila, seperti yang ini disebut di sini. Iya. Coba lihat mana benteng Pancasila. Ini benteng Pancasila, seharusnya melindungi warganya, apalagi yang sudah 84 tahun. Iya, benar. Ibu dan istri seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang bertugas di Jalan Merdeka saat itu. Iya. Di bawah Sudomo dan Remiza. Dan yang saya pertanyakan, bagaimana mungkin lokasi saya yang C935 Iya. ada di sini, terus disebut lokasinya Girik 239 yang sangat jauh. Ini di sini 239, sementara saya di sini di pintu 1 Taman Mini. Oke. Dan lokasi saya itu jelas didukung oleh, walaupun berbeda wilayah, itu ada pergubnya, pergub perluasan wilayah. Nah, yang saya pertanyakan, Cukup Pak Husni. Oke. Maksud saya ini Pak, ini yang bicara ini harusnya orang yang berwenang. Ya bukan kelurahan tadi kan. Betul, pihak Iya. kelurahan yang Ya, ngomong, pihak ini- kecamatannya harus menunjukkan. Iya benar. Jadi Iya, yang iya. disampaikan Pak Agus ini mudah-mudahan nanti sampai ke Pak Anies juga, disampaikan oleh kecamatan dan kelurahan gitu ya Pak Agus. ya terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih Pak Tarman.